Shalom, perkenalkan nama saya Femiana Cita Melan, NIM 23210034. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf yang melingkupi pengertian paragraf, batasan paragraf, jenis-jenis paragraf, dan juga syarat-syarat dalam menyusun paragraf. Baik, kita langsung saja pada pengertian dari paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf dapat memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Paragraf biasanya tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik dan dilanjutkan dengan kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Berikut kita akan masuk pada batasan paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri dari dua gagasan, yaitu gagasan pokok dan juga gagasan penjelasan. Jika seorang penulis ingin membahas ide yang baru, maka penulis tersebut harus memulai dengan paragraf yang baru. Baik, berikut kita akan masuk pada jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Memang tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Misalnya, teks langkah-langkah menggunakan sebuah aplikasi. Dalam teks tersebut, kita menjelaskan secara runtut cara menggunakan aplikasi tersebut. Yang berikut adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Cara meyakinkan kebenaran itu biasanya dengan cara mengajukan sejumlah fakta. Dan yang ketiga adalah paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian, berdasarkan urutan waktunya. Misalnya, kita ingin bercerita tentang pencapaian kita dalam proses perkuliahan, maka kita dapat bercerita dari awal kita menjadi mahasiswa baru, lalu bagaimana proses belajar selama semester berjalan, dan kita dapat menjelaskan hingga kita bisa mendapatkan pencapaian tersebut. Yang berikut adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Namun, syaratnya adalah penulis harus mampu membuat pembaca percaya dan juga yakin. Berikut kita masuk pada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah perpaduan antara paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulangi kembali pada akhir paragraf. Berikut kita akan melihat contoh paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Baik, kita perhatikan bersama pada bagian contoh paragraf deduktif. Di situ letak kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu Kota Bandung adalah kota yang paling kami cintai. Dan contoh yang kedua yaitu contoh paragraf induktif.
Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, dapat kita lihat bersama dalam paragraf yang ada, kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf, yaitu itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung. Dan yang berikut adalah contoh paragraf deduktif, induktif, atau contoh paragraf campuran. Kita ketahui bersama bahwa paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, kita lihat bersama pada contoh, yaitu yang menjadi kalimat utama adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor geografislah yang membuat kami amat kerasan tinggal di kota Paris Van Javan ini. Dan juga kalimat utamanya juga terletak di akhir paragraf, yaitu itulah 3 faktor yang membuat kami lagi-lagi amat kerasan tinggal di kota Bandung, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, dan juga faktor geografis. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang syarat penulisan paragraf yang baik. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Dan yang kedua yaitu koherensi atau kepaduan. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan indah. Dan yang terakhir adalah kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan hilang, maka tulisan tersebut bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi harus diingat.